Udah nggak jadi gas partisan kok. Belum lagi yang itu kan yang kemarin. Iya, gue juga lupa. Cabut aja kali ya? Cabut aja. Ayo, boleh yuk. Sekarang pelajaran saya, ya, jaga tertanya. Masuk kelas. Oke, Dika, Azril, tahu kenapa saya panggil ke ruangan? Tahu Pak. Oke, pertama, Lulus mapel Pak. lulus mapel. Kemudian, Sekarang di jam mapel. kenapa itu kamu lakukan? Belum ngerjain tugas Pak. Mengerjain Tugas. tugas. Kenapa? Sibuk atau kamu waktunya bekerja atau kamu tidak ada waktu orang ke orang lain? Lupa sih Pak. Capek kemarin pulang sore. Ika? Sama. Oke, Ika, Azril, ini saya yakin kamu sudah dewasa ya, sudah SMK, jadi kamu sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kamu tidak mengikuti mapel, nanti akan ada konsekuensi yang harus kamu terima, ya kan? Bisa jadi nilai. Dengan penurunan nilai bisa jadi kamu nanti tidak bisa naik kelas. Apa kamu ingin seperti itu? Tidak. Nah, untuk itu kamu harus rajin belajar. Serius. Ya, ini untuk kalian semuanya. Bukan untuk saya atau bukan untuk SMK 27. Azril juga sama. Di kelas saya perhatikan kamu sering tidur, ngantuk. Nah, kamu harus kondisikan diri kamu. Ya, kenapa kamu bisa ngantuk? Kenapa kamu sering tidur? Ada apa? Nah, kamu coba untuk mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sekali lagi, ini bukan untuk saya. Saya di sini cuma hanya menyampaikan apa yang menjadi kewenangan saya, kebijakan saya, bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi anak yang baik, punya karakter yang baik, punya nilai-nilai yang baik, kemudian mengikuti peraturan di sekolah atau peraturan di kelas yang sudah kalian buat, kebijakan-kebijakan yang sudah kalian buat. Paham ya? Oke, jadi intinya kamu harus rajin belajar. Mengerti? Oke. Bisa berjanji di depan saya? Bisa. Oke, boleh, silakan berjanji. Boleh, Azril. Saya berjanji tidak akan mandul mapel lagi dan lebih giat mengerjakan tugas. Ya. Yang tidak akan mengerjakan pelajaran lagi. Oke, yakin ya? Yakin Pak? Oke, saya pegang janji kamu. Saya percaya kamu sudah dewasa, sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Sekali lagi, saya bicara seperti ini untuk kalian, untuk kedepannya kalian, untuk masa depan kalian, bukan untuk saya maupun untuk sekolah. Oke? Ya, terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas. Oke ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Seroja SMK Negeri 27 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, selalu tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu bisa menghadiri undangan saya khususnya dalam rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan 10 dalam hal pemaparan budaya positif. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 27 Jakarta yang saat ini diwakili oleh Bapak Isduki selaku Wakil Kesiswaan Bidang Kurikulum. Yang saya hormati juga Ibu Ambar Restika selaku PP pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur selalu tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan tugas ya terkait dengan salah satu rangkaian di dalam guru penggerak. Pada pagi hari ini yaitu saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya lagi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu semuanya di sini. Kami berharap Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu nanti ini calon-calon penerus guru penggerak jika program ini berlanjut ya Bu ya. Program ini berlanjut, makanya Bapak Ibu kan semuanya harus menjadi ya Pak ya. Nanti akan diperketat oleh Pak Isduki biar 27 semuanya menjadi guru penggerak. Jadi sini. Oke, seperti itu memang sasarannya ya Bu ya. Makanya kita yang muda-muda nih, ya Bu Nune ya. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan sedikit untuk sebelum sambutan-sambutan ada budaya positif yang sudah mulai kita terapkan di 27, yaitu salah satu adalah tentang budaya untuk bergerak ya Pak ya, dengan mengenalkan profil Pancasila. Oke. Jadi sebelum tadi kan sudah menunggu hampir 30 menit, kita akan coba untuk profil Pancasila. Ya, nanti Bu Ambar juga boleh berdiri mengikuti. Oke, langsung Bu Ambar. Ya. Ya, tuh. Cermin ya, cermin. Ya. Oke. Cermin. Pas. Kan. Kalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Tas. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk beri era kita nanti berseri. Kita pelanggar Pancasila, kita bernafas sia-sia. Kita pelanggar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Jangan tangannya. Singkirkan oh kawan demi negeri. Yo, jadilah generasi emas. Putar ke kanan, putar yuk, putar. Nah, alas putar di tempat lagi. Siap, putar. Nah, rep. Kita
Terima kasih Bapak Ibu. Ayo, jadi ini budaya ini kalau perlu saya informasikan ke Bu Ambar, kita terapkan di 27, paling mulai jam 1 siang kita setelkan lagu, kemudian yang mendengarkan semuanya bergerak dimanapun pada saat apapun gitu. Termasuk nanti untuk next budaya positif begitu. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita akan dengarkan sedikit sambutan dari PP saya yang baru hadir, Ibu Ambar Resika. Nanti ada satu lagi PP dari Pak Agus Sasongko, Pak Daroja yang sedang dalam perjalanan menuju ke SMK 27. Itu yang pertama, sebelum nanti kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Studi, kita persilakan Ibu Ambar untuk bisa memberikan sedikit pengantar tentang kegiatan pada pagi hari ini. Bu. Orang PU siapa? Dion kan? Oh, Dimas. Kagak bisa tadi bilangnya, nggak bisa. Selamat pagi Bapak Ibu. Gitu udah nyuruh dia. Hebat di SMK Nggak bisa, nggak. N27. Tadi udah dipanggil sama anak. Salam hormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Oh, Ibu Wakilnya tadi sudah. Ibu wakil. Oh, berarti calon. Calon. Ini calon ini. Mohon izin Ibu. Dan Bapak Ibu SMK, Bapak Ibu guru SMK 27, salam hormat semuanya. Iya, Salam Mas, kenal, benar, saya karena Amber begitu Sita, nyuruh beliau. saya PP Pak Ismawan di angkatan 10 ini. Kebetulan saya dinasnya di Universitas Beliau, jadi saya sebagai akademisi. Sebelumnya saya ada di angkatan 8, kemudian ditunjuk kembali untuk mendampingi di angkatan 10, seperti itu perkenalan singkatnya. Nah, kegiatan kami sebetulnya untuk pendampingan individu itu setiap bulan 1 kali. Selama pendampingannya itu sebanyak 6 kali. Jadi untuk pendidikan DP itu adalah totalnya 7-8 bulan. Nah, nanti kelulusan di bulan berikutnya, di bulan 9. Otomatis selama 7-8 bulan ini CGP pasti melakukan loka dan pendampingan individu. Pendampingan individu itu untuk melihat dan menyaksikan langsung kegiatannya di sekolah itu bagaimana dan seperti apa. Salah satunya ini, yaitu tentang membahas visi. Sudah 2 bulan Bapak Ibu, Pak Ismawan dengan Pak Agus itu melaksanakan pendidikan, mendapatkan pendidikan tentang visi, kemudian tentang bagaimana sih sesungguhnya pendidikan di Indonesia sesuai dengan Bapak KHD ya, gitu. Jadi sudah pas atau belum, sudah sesuai atau belum. Dan sebetulnya saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diimpikan oleh Bapak Kiai Dewata. Hanya saja mungkin nggak tahu namanya itu apa. Begitu mengikuti pendidikan, oh ternyata ini namanya ini toh. Ini saya sudah melaksanakannya gitu. Jadi sebetulnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja mungkin namanya belum tahu dan mesti dipoles lagi supaya lebih cantik gitu ya dalam pelaksanaannya di sekolah. Nah kemudian untuk Pak Agus dengan Pak Is ini sudah melaksanakan pendidikan, mendapatkan pendidikannya yang saat ini adalah tentang visi. Jadi tujuannya Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus dengan Pak Is. Beliau ini bukan mengacak-acak visi yang ada di sekolah, bukan. Namun beliau memiliki visi yang mana berdasarkan sama visi sekolah yang ada. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu melihat apakah visi yang disampaikan oleh Pak Agus, Pak Is sudah sesuai belum sih sama visinya sekolah. Nah, kalau misalkan nggak pas, nggak sesuai, boleh dikasih masukannya, boleh dikasihkan pendapatnya, gitu. Karena yang dibutuhkan sama beliau-beliau ini adalah masukan oleh Bapak Ibu semuanya, gitu. Bahkan kalau misalnya mau protes atau nggak mau kok kayaknya seni banget sih yang disampaikan sama Pak Ismawan, emangnya sekolah kita nantinya mau dijadikan sekolah seni. Nah, itu boleh juga disampaikan. Jadi apapun yang nantinya menjadi masukan itu akan
diterima oleh Pak Is dengan legowo ya Pak, siap. karena untuk kemajuannya beliau juga. Dan seandainya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Is, oleh Pak Agus, kayaknya kok cantik ya dimasukkan ke dalam visinya sekolah, itu bisa menjadi masukan juga untuk nextnya ke depannya. Tapi bukan mengacak-acak Ya. Visi yang sekolah. sudah ada. Bukan. Jadi nggak akan visi sekolah yang sudah ada itu diubah, dibenahi sama Pak Agus, pokoknya pakai visi saya, itu enggak. Gitu. Jadi tujuannya kami di sini adalah mendapatkan masukan oleh Bapak Ibu semuanya, mendapatkan ide tambahan, mendapatkan saran juga kepada beliau-beliau ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ambar, Resika yang sudah memberi masukannya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan tentang visi misi yang akan kita sampaikan. Sekali lagi, ini hanya ingin memaparkan apa yang menjadi keinginan kami berdua untuk bisa memberikan kontribusi terhadap SMK Negeri 27 Jakarta. Oke, Pak Isugi, kami minta kesediaannya untuk bisa memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 27 Jakarta, Bapak Prihatin Gendra Prihadi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ambar Restika dan Pak Daroja yang belum hadir pada kesempatan siang hari ini selaku PP Pak ya. Pendamping. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mendampingi di kegiatan pendampingan guru penggerak pendampingan individu kedua ini, mengingat beliau mengikuti kegiatan pembukaan LKS yang di SMK 24, tentunya tidak mengurangi rasa hormat pada beliau di dalam kegiatan pada pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang seroja ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sama-sama kita hormati juga kepada Ibu Ambar tentunya, di mana pada kesempatan pagi hari ini yaitu guru kami, diantaranya Bapak Agus dan Pak Kesmawan, untuk melaksanakan pendampingan individu di angkatan guru penggerak ke-10. Tentunya keluh kesah dari Bapak Ibu yang masuk di CGP di SMK 27, tentunya keluhannya banyak sekali Bu. Saya menyadari juga, karena kalau saya faktor umur udah gak bisa ya. Kita merekrutnya dengan yang muda-muda. Maka apa yang disampaikan Pak Kesmawan tadi, mudah-mudahan yang muda-muda ini nanti bisa menjadi penerus daripada CGP yang ada di SMK 27. Dan tentunya kami bangga juga Bu, karena udah beberapa guru yang sudah masuk CGP, bahkan yang sudah lulus 3 ya Pak ya, yaitu di angkatan 7 dan angkatan 8. Dan ini angkatan ke-10 kalau tidak salah ada pesertanya paling banyak juga, yaitu 5 Pak. Karena ini siasat dari Bapak Kepala Sekolah di dalam proses pendaftarannya, yaitu dikumpulkan di ruang sini juga Bu. Untuk pendaftarannya pun juga ditungguin Bu dari Kepala Sekolah, dari tim juga, supaya CGP di 27 itu ada. Karena sekarang ini untuk berkaitan dengan kurikulum merdeka, CGP yang harus diutamakan. Bahkan informasi yang kami terima maupun dari pihak kedinasan pun, CGP atau calon guru penggerak atau mudah-mudahan aja baik Pak Kes maupun Pak Agus ini nanti setelah pendampingan selesai, ujian selesai CGP, mudah-mudahan kita berharap yaitu C-nya hilang Bu, tinggal guru penggeraknya. Ini harapan kita semuanya. Jadi meskipun kita lalui dengan kegiatan yang penuh, saya menyadari dari teman-teman CGP itu sendiri waktunya kadang-kadang kita udah pulang jam 3, kadang-kadang minta Pak, saya minta ruang ini, ya monggo silahkan kalau memang untuk ini saya. Tapi di samping itu juga saya mohon kepada Bapak dan teman-teman juga yang sekarang hadir di sini, monggo kita support teman-teman kita yang sudah
masuk tahap kedua di sini, yaitu pelaksanaan CGP. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman atau guru yang usianya masih bisa nanti, tentunya harapan kami dan program seumpamanya ada di angkatan keberapa, insya Allah saya kumpulkan lagi Bu untuk mendaftar lagi. Tapi informasinya ini mudah-mudahan kita tahu informasinya untuk CGP di angkatan keberapanya ini. Karena dari 5 CGP yang ada di sini, Pak Daroja. Selamat datang Pak Daroja. Ini pendamping dari Pak Agus. Iya, Susana. Kalau nggak salah Pak Daroja itu sering juga sebagai PP karena kemarin di Pak Suheri. Pak Suheri. Oh, siap. Kalau untuk Bu Sulastri kemarin dari Pak Muji juga. Jadi terima kasih Pak Daroja sudah telatennya juga untuk membimbing, mendampingi terutama kepada guru-guru kami, dan mudah-mudahan dari 5 angkatan ke-10 ini nanti setelah ada pembukaan lagi tentunya dari pihak sekolah sangat mendukung sekali, karena di tempat kami atau 27 ini guru-guru muda kami banyak sekali Bu, lahiran 96, 97 semuanya sekarang ini, bahkan mereka sudah P3K semuanya. Ini sangat mendukung sekali, terima kasihnya. Jadi saya mohon kepada yang belum, tentunya inilah teladan atau contoh yang sudah memulai kita jadikan acuan juga kepada Bapak Ibu guru yang belum lulus dari CGP. Harapan kami dari pihak sekolah hanya bisa sekedar memfasilitasi seumpamanya dengan kegiatan-kegiatan CGP di sini untuk izin segala macam, monggo selagi tidak yaitu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang pokok. Intinya hanya itu aja Bu kalau dari kami, dan kami mendukung sekali dengan kegiatan ini dan mohon sumbangsihnya terutama kepada guru-guru CGP yang nantinya lulus, tentunya untuk mengembangkan sekolah kami di sini, meskipun toh nantinya bisa untuk diangkat, bisa untuk kepala sekolah, itu harapan dari pihak sekolah, ini harapan kami. Oleh karena itu kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini yang belum masuk ke CGP, mudah-mudahan nanti di gelombang-gelombang berikutnya tidak perlu untuk istilahnya dari pihak sekolah langsung untuk ini, tapi kesadaran yang merasa mereka mampu dan masih muda, kegiatan ini harus kita laksanakan juga, karena sangat besar sekali manfaatnya, apalagi berkaitan dengan kurikulum merdeka. Apapun yang dilaksanakan sekarang, yaitu dengan adanya PMM, semuanya melalui PMM semua, baik untuk kenaikan pangkat segala macam untuk saat sekarang ini. Berbeda dengan tahun kemarin atau yang kemarin dengan kegiatan apa-apa, yaitu melalui berkas dan lain sebagainya, sekarang sudah tercover atau sudah terlinknya yaitu di PMM semuanya. Jadi dengan kegiatan ini saya mohon kepada Ibu dan Bapak di dalam pendampingan ini dan pendampingan yang lain, mudah-mudahan 2 guru kami ini nanti bisa sukses, bisa membawa nama baik terutama di SMK Negeri 27. Ini harapan kami, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar sampai ujung, nanti kita akan minta kesediaan Pak Hafiz untuk bisa memimpin doa supaya sekali lagi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Pak Hafiz, kami persilakan. Pak, sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak kami hormati, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar dengan baik, dan juga semoga Pak Kismawan dan Pak Agus bisa menyelesaikan cerita ini dengan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Walaupun itu solihah wa kamana wa salam wa salam al-fatihah. Kami akan mengikuti doa secara muslim. Untuk teman-teman yang muslim silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan bilhamdillah fi dzalika mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
الفاتح لما أغلق والخاتم والسبب ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما وبفتحنا وفتح لنا وقربت لنا في دينا وباغفر لي ولوالدي ارحمهما ربي صغير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Bapak Ibu hadirin, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk bisa menghadiri undangan kami di sini. Kita langsung menuju ke isi paparan yang akan kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya saya akan coba untuk memakan tentang karakteristik budaya positif. Jadi sebuah budaya positif yang kita ciptakan itu memiliki karakteristik. Yang pertama harus keterbukaan. Jadi kita harus sharing, harus benar-benar menyampaikan bahwa yang kita sampaikan ini menyeluruh dari mulai siswa, bapak ibu guru, manajemen, syukur-syukur bisa sampai ke orang. Kamu dicariin orang hotel nggak? Mereka paham bahwa di 27 ada budaya positif yang diciptakan untuk menciptakan karakter dari siswa. Kemudian ada empati. Kita saling ketika itu lagu dimulai, jadi mereka saling mengingatkan, saling untuk menyadarkan diri bahwa ayo kita waktunya untuk memulai tentang profil Pancasila aja. Jadi empati. Kemudian kolaborasi, ya tentunya berkolaborasi dengan guru-guru mapel-mapel yang ketika jam 1 siang berada di kelas, di lapangan, maupun di dapur, maupun di salon, ketika sudah mulai mendengar lagu tersebut, otomatis sudah mulai bergerak untuk bisa memperagakan gerakan dari profil Pancasila. Kemudian ada keseimbangan. Jadi agak tidak terlalu serius. Jadi ketika jam 1 siang waktunya mereka lelah setelah belajar seharian, kemudian mereka mendengar lagu tersebut, ya mereka harus enjoy menikmati suasana dari lagu tersebut. Itu Bapak Ibu karakteristik dari budaya positif. Ada yang ditanyakan? Bu Virgi nggak? Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita jelaskan tentang karakteristik budaya positif. Dan terakhir adalah manfaat budaya positif. Jadi ada manfaat ketika kita sudah menciptakan satu budaya positif yang ada di sekolah maupun di instansi Bapak Ibu misalkan, atau di industri maupun di tempat-tempat yang sudah Bapak Ibu siapkan misalkan ya, itu ada manfaatnya tentunya, sehingga kita melakukan itu, sehingga kita menjadi lebih merasa sesuatu itu lebih kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi salah satu manfaatnya adalah ada di sini meningkatkan kesejahteraan individu. Jadi bukan materi ya Bapak Ibu ya, kalau untuk di sekolah berarti kan kenyamanan hati mereka. Jadi ketika sudah lelah, terus kemudian Bapak Ibu menciptakan satu budaya positif dan itu dilakukan dan itu mereka senang. Nah, inilah manfaat yang pertama. Kemudian meningkatkan produktivitas gitu. Jadi sudah lelah seharian beraktivitas, sudah mereka mengikuti pelajaran, kemudian ada satu kegiatan yang itu memiliki nilai-nilai positif dan bisa meningkatkan rasa mereka untuk bisa belajar kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan meningkatkan produktivitas. Jadi mereka akhirnya semangat untuk belajar kembali. Kemudian menciptakan hubungan yang baik. Jadi seperti yang sebelumnya, berkolaborasi ya. Jadi dengan teman sebaya ataupun kita sebagai guru dengan Bapak Ibu guru, sehingga kita ada hubungan. Ketika Bapak Ibu menciptakan sebuah nilai budaya positif, tentu kita akan memaparkan atau menginfokan kepada teman-teman bahwa nanti akan ada satu bentuk kegiatan yang bernilai positif, sehingga kita minta dukungan dan terjadilah kolaborasi tuh antara misalkan saya dengan Bu Nunu ataupun saya dengan Pak Adi. Pak, kita akan membuat sesuatu ketika jam misalkan ya jam 10 nanti ada sedikit tentang wejangan atau puisi di sound gitu. Jadi
itulah menciptakan hubungan yang baik, kemudian mendorong inovasi. Jadi satu sisi kita dituntut untuk budaya apa sih yang akan kita ciptakan, budaya apa lagi sih yang akan kita buat gitu. Jadi kita dituntut untuk berinovasi, untuk mencari dan mencari. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga pasti memiliki inovasi yang ingin Bapak Ibu sampaikan, yang ingin Bapak Ibu tuangkan tentunya di 27 sehingga bisa menjadi bagian dari budaya positif yang ada di 27. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui tentang visi ataupun misi. Tapi nggak ada salahnya kalau saya sedikit mengulang tentang apa itu visi. Karena saya yakin sebuah perusahaan, sebuah lembaga pendidikan, instansi apapun pasti mempunyai visi. Karena visi ini adalah nanti untuk cita-cita yang akan dicapai dari lembaga itu, dari sekolah itu, dari perusahaan itu. Langkah-langkah apa yang nanti bisa mencapai visi yang mereka sudah lakukan. Jadi visi ini dibuat mungkin berdasarkan dari sekumpulan seseorang yang sudah dipercaya untuk bisa menyusun sebuah kalimat, menyusun sebuah kata-kata yang indah sehingga itu bisa memiliki makna dan bisa memajukan sebuah perusahaan maupun lembaga pendidikan maupun instansi yang sudah didirikan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah paham juga tentang visi misi yang ada di SMK Negeri 27. Sedangkan kalau untuk visinya itu dapat disimpulkan rangkaian kegiatan untuk bisa terlaksananya sebuah visi yang sudah mereka buat. Itu pemahaman tentang visi misi yang saat ini saya sampaikan. Oke, jadi saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah paham tentang arti sebuah visi dan misi. Begitu Bapak Ibu? Oke, tetap semangat? Oke, boleh. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah pakai profil Pancasila. Oke, sekarang kita akan sedikit berdiri lagi. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah dagu, tangan diputar-putar, peganglah dagu, goyang, goyang, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke. Gimana pada Raja? Kan dari perjalanan ini lumayan biasa Pak? Enggak ya Pak ya? Udah 2 kali rasanya. Oke. Jadi lumayan ya untuk menyegarkan pada pagi hari ini. Oke. Bapak Ibu, nanti saya akan minta ada kalimat rumpang namanya. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama itu nanti akan ada lagi 3 pertanyaan dari Pak Agus. Ada juga lagi ice breaking dari Pak Agus. Kalau Pak Agus nanti lebih bermain ya. Kalau saya lebih menyeimbangi dengan berkesenian ya. Iya, begitu. siap. Oke, kita kolaborasi Pak Agus ya. Iya. Oke, itu. Pak. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Nanti akan kita bagikan sedikit sama spidolnya. Yang pertama dengan visi misi yang tadi sudah saya sampaikan, ada pertanyaan kita mencontohkan murid-murid yang, jadi nanti di pikiran Bapak Ibu nih, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari murid-murid yang ada di 27. Oke. Kemudian kita percaya bahwa murid kita ya adalah boleh sesuai dengan pemikiran atau keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah di sekolah kita ini mengutamakan apa? Bayangan Bapak Ibu tentang SMK Negeri 27 Jakarta. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan SMK Negeri 27 Jakarta. Jadi mungkin bayangan Bapak Ibu sekilas tuh apa sih ketika masuk ke SMK Negeri 20 Jakarta. Nah, kenapa pertanyaan rumpang ini disampaikan? Karena di sini sebetulnya dibuat tidak hanya berdasarkan kepala sekolah top maupun guru top gitu ya, guru saja. Nah, nanti bisa kita tempelkan di sana, nanti Bapak Ibu bisa bangun, berdiri, tempelkan tuh di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti dari sana kita akan tahu nih
apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu di 27 mengenai murid kita yang ada di 27, dan yang pertanyaan ketiga tentang sekolah kita ini mengutamakan apa. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua yang kedua yang toska. biru. Yang ketiga Ya, yang ketiga kuning. hijau. Oke. Satu kata pun juga cukup. Nanti dari sini kita akan tahu nih bahwa keinginan Bapak Ibu yang sesungguhnya dengan visi 27 ini apakah Kita memang percaya bahwa murid sudah menjadi adalah sebuah kesatuan apa? atau kita perlu ada satu bentuk Adalah perbaikan nantinya. Aset boleh, atau enggak selembar kertas yang banyak coretan yang belum kereng gitu. Ya, ini kalau guru matematika dia harus pikir dulu Pak. Oh iya, Harus tepat, nggak boleh meleset. Bu Nunu. Guru matematika harus tepat ya, nggak Tidak boleh harus meleset. panjang, Bapak Ibu. Yang penting cukup mewakili jawabannya. Ya bagus, kita baca Ya, bagus. silakan kita baca. Ya. Ini udah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah semuanya Bapak Ibu ya. Sudah ya. Oke. Di yang pertanyaan pertama ini kita memimpikan murid-murid yang ada kita memimpikan murid-murid yang berhasil ya Bu ya. Kemudian ada yang sikap yang baik kepada semua warga 27, sikap yang baik kepada semua warga 27. Kemudian memimpikan murid yang memaksimalkan kemampuan yang mereka punya. Kemudian memiliki semangat belajar yang tinggi. Wah, ini keren nih. Yang ketiga, berikutnya apa itu ya? Berguna dan bermanfaat untuk diri dan lingkungan nusa bangsa dan agama. Terus Oke. berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik. Sama nih berakhlak mulia. Juga sama berakhlak mulia. Prestasi di sini Pak ya. Ya, kita rapiin aja. Siap. Itu pertanyaan pertama. Inginnya berakhlak mulia, prestasi dan menghasilkan. Ya. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah Oke, untuk pertanyaan kedua, ini ada murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah aset yang berguna. Oke. Oke, tadi untuk kita percaya bahwa murid adalah aset yang berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sumber belajar. Lalu ada lagi percaya bahwa murid adalah anak yang apa nih? Oke, anak yang membanggakan bagi keluarga dan sekolahnya. Lalu di sini ada juga kita percaya bahwa murid adalah, ini ada kebersamaan. Ini belum selesai sebenarnya kalimatnya nih. Lalu yang berikutnya, bekerja yang berkembang. Oke, berikutnya manusia yang memiliki bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Lalu adalah makhluk Allah yang sempurna, anak kandung, lebih ke teman belajar dan anak kandung keilmuan. Lalu bahwa murid adalah seorang manusia yang punya keunikan dan karakter yang berbeda-beda. Nah ini sejajar nih dengan yang ini nih, yang manusia memiliki bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Itu yang kedua Pak Kis, percaya bahwa murid adalah aset yang berguna. Ini rata-rata bicara tentang ke masing-masing, lebih ke highlightnya itu mereka punya keunikan dan karakter masing-masing. Itu gimana tuh jadi mengembangkan minat bakat mereka itu ya. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga di 27. Ya. Ya, boleh dibaca. Oke, yang ketiga itu adalah di sekolah kita mengutamakan ada hospitality yang baik. Lalu ada juga yang menjawab di sekolah mengutamakan kedisiplinan. Lalu mengutamakan budaya lingkungan yang yang sehat, asri, dan lestari. Lalu
mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan profil Pancasila, ya ini sama dengan visinya sekolah kita, mampu membawa kemajuan, mengutamakan pendidikan yang unggul, lalu mengutamakan pendidikan yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, sama dengan yang ini, dan ini juga sama, mengutamakan pendidikan berkarakter profil pelajar Pancasila. Gitu Pak Kismawan. Siap. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya itu sudah ada di visi misi SMK Negeri 27. Sudah ada. Jadi Ya. sebetulnya nanti next kami berharap nanti kita akan munculkan ya visi-visi 27 ya sedikit sebelum nanti 3 pertanyaan lagi yang Pak Agus sampaikan biar dari situ ada nggak sedikit perubahan. Kalau ini tadi kalau kita lihat di visi 27 ya ini visi-visi SMK Negeri 27 Bu Amba dan Pak Daroja menjadikan lembaga pendidikan yang unggul di bidang pariwisata, seni dan ekonomi kreatif berbasis profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Nah, jadi ternyata tadi masih tercover di Masih sini ya? tercover di situ. Masih tercover di sini. Nah, nanti yang 3 pertanyaan lagi kami berharap bisa lebih loncat dari yang visi ini yang bisa memberikan masukan terhadap visi ini. Syukur-syukur bisa ada sesuai yang saat inilah kekinian yang diinginkan oleh anak-anak kita sebenarnya seperti apa gitu. Nanti untuk pertanyaan 3 berikutnya itu kami harapkan Bapak Ibu coba untuk menjawab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi untuk yang pertanyaan berikutnya kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke. Spidol harus ini biar kelihatan. Oke. Oh gitu ya, boleh. 3 lagi Pak ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu untuk kalimat rumpang pertama. Sama yang pink aja lagi ya Pak ya? Ya boleh Pak, yang pink saja lagi. Yang untuk yang pertanyaan keempat, lalu yang kelima yang warna biru Tosca, yang 6 itu warna hijau stabilo. Ya. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berdasarkan pengamatan Bapak dan Ibu guru, kira-kira anak kita ini mereka sebenarnya paham nggak sih akan suatu keyakinan mereka? Kira-kira apa yang mereka pahami? Yang selama ini Bapak dan Ibu lihat selama berinteraksi dengan mereka dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, kita warga sekolah yakin untuk pokoknya intinya jawabannya kita harapkan itu berpusat kepada anak ya. Kira-kira apa? Keyakinan apa? Ya. Warga sekolah ini yakin untuk apa? Silakan Bapak Ibu. Dan yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kalimat rumpang yang terakhir. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi ini dari titik khusus ke titik umum ya Bapak Ibu, murid, kita, dan kita serta warga sekolah. Silakan Bapak Ibu untuk kalimat rumpang keempat, 5, dan 6. Untuk warna pink, untuk nomor 4, warna biru Tosca untuk nomor 5, dan yang ke-6 warna hijau stabilo. Oh. Ya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu sesuai kenyataan di lapangan atau harapan kita? Yang di lapangan. Yang di lapangan. Iya.
Dan berdasarkan pengamatan Bapak dan Ibu selama berinteraksi dengan anak-anak dan selama berproses dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Dihapus dulu. Ada yang dihapus dulu nih. Yang dihapus dulu ya. Yakin untuk apa nih, Bu? Oh, waktunya. Silakan Ibu, silakan. Ya nggak apa-apa. Betul. Emang harus dipikir matang-matang sih. Atau mau pakai profil Pancasila lagi? Nah. Oke. Ini ngomong-ngomong, Bu Age mana Bu Age? Oh, lagi ngajar. Iya, karena bisa. Aku tinggal deh. Kita sambung-sambung. Berdasarkan itu ya. Oh, guru agama begitu. Biar pas ya, benar-benar. Oke, kita ini sekolah pariwisata, kota kita sekolah. Oh, ini sekolah pariwisata. Di mana diunggulkan apa gitu, bisa. Iya. Oke, yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua ya? Belum. Iya, makasih Pak Hafiz. Semua. Sambil berjalan. Boleh. Kita baca, saya baca. Oke, Bantu. saya coba baca ini ya Pak. Untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini jawabannya masa depan adalah milik dan tanggung jawab dirinya sendiri. Depan. Lalu pendidikan adalah kebutuhan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu menyenangkan. Iya, karena banyak temennya. Bisa apa? Tempat tidur. Pokoknya disitulah tempat yang menyenangkan buat dia. Baguslah, nggak apa-apa daripada dia nyari kesenangannya di luar sekolah dan di luar rumah, ya kan? Sopan santun dan kedisiplinan harus dilakukan. Lalu ada lagi, mereka sadar betul bahwa harus belajar dan mengerjakan tugas agar naik kelas. Nah, ini logis sekali, ya. Betul, ya. Pendidikan untuk menggapai cita-cita. Lalu sadar betul bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sangat bermanfaat untuk mereka di dunia industri. Dan memiliki potensi yang baik namun kurang memiliki motivasi. Nah, ini juga real ya, seperti kenyataannya. Baik, tapi tugas kita lah di sini Bapak Ibu untuk memotivasi sehingga mereka bisa mau bangun dari tidurnya. Oke. Jadi nggak tidur, bangun ya selama ini lagi tidur. Oke, di sini jadi kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya ambil kesimpulan di sini, pendidikan yang mereka ampuh saat ini untuk menggapai cita-cita mereka, dan untuk menggapai cita-cita mereka, mereka harus giat belajar, mendapatkan nilai yang baik, serta didukung oleh kekuatan karakter dan kedisiplinan sebagai penopang mereka nantinya di dunia industri. Itu Pak, yang bisa saya ambil kesimpulan dari jawaban Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk kalimat rumpang yang pertama. Oke, untuk kalimat rumpang yang kedua, nih, Pak Gis mau coba? Apa yang ketiga?
Boleh saya yang ketiga aja. Oh iya, yang kedua ya. Yang kedua, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk, kita sebagai warga sekolah yakin untuk berkontribusi maksimal untuk kemajuan sekolah. Oke. Menerapkan kebaikan antar sesama, kehidupan lebih maju atau baik. Bahwa ya kita warga sekolah yakin untuk kehidupan lebih maju dan baik atau baik, oke? Yakin untuk saling belajar, baik pelajaran umum ataupun praktik. Oke. Lalu bisa sama-sama melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, menjadi manusia yang bermanfaat dan memperbaiki ekonomi keluarga. Oke, ya betul. Yakin untuk itu. Terus bisa mendidik dan memotivasi siswa untuk meraih cita-citanya. Kita warga di sekolah yakin untuk menjadi lebih baik dalam proses KBM sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini Bu Nunu kayaknya nih. Oke, kalau saya ambil kesimpulannya Bapak Ibu, warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini lebih ke kebanyakan jawabannya fokus sebagai seorang pendidik ya. Memang tugas dan tanggung jawab kita mendidik anak, memberikan bekal yang baik ya, sehingga mereka bisa memiliki bekal untuk nantinya setelah lulus mereka bisa berkarya di luar. Mungkin saja rezekinya bisa memperbaiki kehidupannya jadi lebih baik dan memiliki manfaat gak cuma buat dirinya tapi juga buat orang lain. Tapi semua balik lagi ke bagaimana kita sebagai seorang pendidik yakin untuk membawa itu prosesnya sehingga nanti kelak mereka, anak-anak kita, generasi berikutnya bisa mendapatkan istilahnya manfaat setelah lulus gitu. Itu kira-kira kesimpulan saya dari kalimat rumpang yang kedua. Warga di sekolah ini yakin untuk. Oke, baik silakan Pak Kismawan. Oke, yang ketiga ada kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pertama ada peraturan yang harus diterapkan dan dijalankan. Ini sama menjalankan aturan yang ada di sekolah. Ini juga sama mengerti akan peraturan di sekolah agar tidak dilanggar. Kemudian isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita warga sekolah paham bahwa di sekolah sangat bermanfaat untuk masa depan. Hampir sama yang tadi Pak ya? Iya, betul. Dan pendidikan kamu kehidupan. Pendidikan kamu kehidupan. Ini berarti di sini nyambungnya ya. Kemudian serasa berada di sekolah pariwisata yang hanya unggul di ini tulisan dokter ini partisipasi ya gitu ya. Unggul di hospitality. Pendidikan bukan hanya transfer knowledge tapi juga transfer transfer of apa nih ya? Transfer of knowledge ya, knowledge kali ya. Di atas ada sudah ini ada lagi. Value. Wah itu masih yang jawab. Transfer value. Sama di sini bahwa sebetulnya kita warga di sekolah ini paham akan peraturan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi anak-anak sebenarnya paham ya. Cuma mungkin mereka agak sedikit bingung kali mau melaksanakannya atau tidak. Sebetulnya di sini ada anak-anak juga nih yang bisa kita tanya nih. Gitu. Faiz coba. Kamu sendiri sebagai warga sekolah ini paham nggak sih misalkan peraturan atau segala macam yang harus dijalankan? Menurut kamu jawaban kau untuk kalimat rumpang ketiga, karena kamu kan termasuk dalam sebagai warga sekolah dengan aturan, dengan kedisiplinan di sini, bentuk kegiatannya ataupun yang ada di sini, kamu paham nggak sebetulnya? Untuk kan kita sebagai warga sekolah itu berarti kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Jadi kamu paham sebetulnya?
Tapi sudah kamu laksanakan belum? Sebagian ada yang belum. Jadi sebagian ada yang belum. Benar berarti ya? Yang disampaikan Bapak Ibu, jadi sebagian memang ada belum siswa yang melaksanakan aturan-aturan yang sudah dibuat di 27. Begitu? Betul berarti ya Bapak Ibu, nggak salah ya? Oke. Nggak salah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, untuk kalimat rumpang, alhamdulillah ya, saya udah Sedikit terjawab semua, tercover ya, Pak, ya? tercover. Dan kita balik lagi Pak Kis ke visi dari sekolah kita. Nah, menjadikan lembaga pendidikan yang unggul di bidang pariwisata, seni dan ekonomi kreatif berbasis profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu tadi sampaikan sudah termuat di visi SMK Negeri 27 Jakarta? Satu-satu nih. Coba Pak Adi. Ya, Pak Adi. Kira-kira sudah termuat semua nggak? Ya, dari pendapat dari Bapak Ibu Guru yang tadi sudah disampaikan, memang beberapa isu-isu, beberapa pernyataan sudah tercover kurang lebih di visi sekolah SMK Negeri 27. Contohnya seperti bagaimana berbudaya lingkungan terkait dengan kita tentang hospitality, mensampaikan isu-isu krusial yang sedang terjadi seperti perubahan iklim dan sebagainya, itu kan terpapar dalam visi sekolah SMKN 27 seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, mau nambahin Pak Edi? Pak Edi mau tambahin? Oke. Ya, bagus. Jadi karena visi kan diturunkan nanti di misi. Jadi kalau di misi memang semua sudah tercover sih apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi tidak saya bahas satu-satu di sini ya. Kita nggak usah bahas tuh misi. Ya. Ya, tadi ini dari Pak Adi ya. Jadi apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita? Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak Adi nih. Oke, atau Bapak Ibu yang lain. Tadi yang pertama sudah. Nah, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi misi? Kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, ada nggak sih yang ingin ditambahkan? Atau mungkin, dihilangin aja nih gitu. Kira-kira nih, sebagai masukan kita aja nanti dalam membuat prakarsa. Gimana menurut? Mungkin Bu Nureni, menurut Bu Nureni ada nggak istilah yang Atau selama ini saja, gitu. jadi ganjalan Bu Nureni yang istilahnya harusnya nih ada di sini. Mungkin kan bisa dimasukkan ke dalam atau apa visi. gitu. Kalau dari saya, kebetulan kan waktu visi-misi kemarin saya diminta untuk mengedit Kalimat ya? Kalau dilihat dari kalimatnya udah kami pikirkan itu dengan berbahasa Indonesia. Iya. Dia udah sesuai gitu dengan sekolah pariwisata. Oke, jadi sudah aman ya Bu ya? Menurut Bu Nur? Menurut saya seperti Oke, siap. Bu Mewan? udah pas Pak. Udah pas. Oke. Sebagai alumni. Sebagai alumni 27 aman? Aman, pas. Oke. Pas. Jadi tinggal menjalankan ya. Jadi ini udah aman nih Pak ya. Oke. Baik. Nah, ada saya Pak. alumni Pak. Saya alumni, ini alumni, Bu Mewan alumni. Saya alumni, Bu Mewan alumni, ini alumni. Alumni sini produk 27 Pak. Oke. Jadi nanti dari yang kalau memang ada, kita akan membuat sebuah merumuskan visi misi kembali jika memang ada perubahan. Jadi kalau memang kita dirasa sudah oke, sebetulnya kalau menurut saya juga tinggal dijalankan. Iya, tinggal jalankan saja. Mungkin yang tadi jadi ada istilahnya keluhan di dalam menjawab pertanyaan rumpang tadi bisa diperbaiki. Istilah dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya bukan masalah apa yang kita lihat, tapi gimana caranya kita mengelola apa yang kita lihat itu jadi lebih baik berikutnya. Ini kan sebagai salah satu bentuk refleksi ya. Mungkin nanti ini nggak usah dibuang Pak. Oh iya, Kita taruh. Mungkin ini kebanyakan di ruang guru umum ya. Taruh di ruang guru umum aja. Gitu ya. Oh udah penuh ya? Udah penuh meja sama kursi ya?
Baik, kalau gitu kita lanjut. Oke. Ya. Jadi kalau untuk membuat visi misi, kalau menurut saya sendiri sama mungkin sama Pak Agus karena materinya adalah sama. Kita ada namanya kanvas bagja. Jadi tadi membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi. Mimpi apa sih yang Bapak Ibu inginkan gitu. Ya, terus kemudian jabarkan dan baru atur eksekusi. Jadi inilah rumusan untuk bisa menuju membuat sebuah keinginan untuk visi misi ke depannya. Ya, menggunakan bagja ini kalau Bapak Ibu nanti belajar nih bagja gitu. Jadi diambil BAJA-nya itu gitu. B itu pertanyaan gitu. Istilah ini saya juga baru tahu sih ketika CGP istilah bagja. Oke. Nah, saya ada sedikit yang saya rasakan mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan ke 27 bagaimana menumbuh kembangkan solidaritas terhadap ya apa Bu? Oh, tulisannya digabung menumbuh kembangkan. Oh, saya menumbuh kembangkan. Oh ya, maaf guru bahasa Indonesia. Jadi harus ada luar biasa langsung dikoreksi. Bu, aduh, salah. Waduh, terima kasih Bu Nur, terima kasih. Oke. Saya jadi deg-degan nih, abis ini saya paling panjang. Nanti jadi masalah buat Jadi Oke, siap. Jadi garis gitu. Ada garis apa digabung ya? Oh, langsung menumbuh kembangkan. Oke, terima kasih Bu Nur. Nggak boleh. Kalau bisa kangen. Ini saya menemukan satu yang di pikiran saya tentang visi, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan di 27, solidaritas terhadap sesama dan alam, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu solidaritas ini banyak, ya. Pengertian solidaritas sendiri merujuk pada persatuan dan kesatuan antar individu, kelompok. Kemudian di sini nanti kita ada bergotong royong, kemudian tidak ada sebuah perbedaan, kemudian empati, kepedulian terhadap sesama. Ini yang menurut saya harus kita tingkatkan di 27. Misalkan kepedulian terhadap murid, dari murid ke murid. Mereka sekarang banyak ada gap-gapan, ada yang tidak care terhadap teman, terhadap guru. Nah, ini yang saya rasa solidaritas ini harus muncul di isi kita supaya tadi bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Karena di dalam sekolah pariwisata dan tegur, salam, sapa, senyum ini harus selalu kita galakkan di sini. Dan ini kalau bisa tersirat di situ gitu lah. Saya inginnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima. Jadi solidaritas sesama teman dan alam ini, lingkungan dan alam mudah-mudahan bisa tercover gitu, karena di kita tidak ada tuh bagaimana saling menghargai antar teman, antar guru, berempati, itu belum tercover di situ gitu. Ini yang menjadi keinginan saya untuk Prakasa Perubahan yang saya ingin ajukan di sekolah 27 seperti itu. Sekolah kita ngomong gini, Bapak Ibu kalau lagi ada kegiatan tinggalin kelas tapi berikan anak-anak pembelajaran yang mengikat. Tahu nggak maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran mengikat itu apa? Belajar ikat. Pembelajaran yang mengikat, coba. Ada yang bisa jawab? Pembelajaran mengikat? Bu Nunu, ini guru matematika nih, ya kan? Nah, gimana? Pembelajaran mengikat menurut Bu Nunu sebagai guru matematika? Misalkan bikin perkali-kalian dari 1 sampai 1000 gitu, jadi kan dia nggak bergerak tuh. Diem aja gitu. Apakah seperti itu? Memberikan tugas yang butuh anak untuk waktu yang panjang gitu loh, bukan hanya misalkan ada soal kayak matematika 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan seperti itu, mungkin bisa pertanyaannya yang lebih bisa dikerjakan oleh waktu yang panjang gitu loh Pak. Maksudnya nggak hanya bikin anak mengerjakan ada soal dijawab di kertas sudah dikumpulkan, hanya itu, mungkin anak suruh mengekspor apa gitu. Jadi kan butuh waktu yang tidak sedikit yang lama gitu. Karena kalau kita bikin acara kadang misalnya cuma 2 jam ternyata bisa 4 jam gitu. Itu Pak mungkin. Iya, itu nggak apa-apa Bu, itu kan menurut Ibu tidak ada yang salah dengan pendapat Bu ya. Atau mungkin dari Pak Edi. Nah, Pak Edi, menurut Pak Edi pembelajaran mengikat itu seperti apa Pak? Ayo Pak, boleh Pak? Silakan Pak Edi. Pak Edi guru
Silat. Guru apa nih? Guru silat. PKN. PKN. Nah, guru PKN lagi nih. Ayo. Masih, menurut saya tidak jauh berbeda sebenarnya. Tadi Iya. bahasanya Pak Indra tadi Mengikat. mengikat dalam artian anak tetap belajar, namun mereka diusahakan untuk belajar mandiri itu apa yang menjadi tugasnya siswa kan belajar, tapi dengan arahan dari guru, arahan dari jarak jauh, nggak harus ditodong. Iya, iya. Jadi bahasa lainnya mungkin ada tugas yang terstruktur gitu. Jadi anak nggak bisa mengeksplor terlalu jauh, tapi ada rambu-rambunya mengikuti instruksi yang diberikan dari guru. Baik. Masalah waktu itu mungkin saya tidak terlalu hitung waktunya, tapi yang jelas terstruktur, ada rambu-rambunya. Baik. Terima kasih. Makasih Pak Edi jawabannya. Oke. Jadi jelas mewakili jawaban Bu Nunu dan Pak Edi ya. Karena itulah ya, mungkin kalau formula seperti apa, kalau Pak Edi bilang tadi struktur, terstruktur. Nah, tapi kan kita belum tahu konsep terstruktur itu atau metode atau medianya seperti apa sih menciptakan sebuah ruang belajar supaya anak-anak tuh belajar jadi apa istilahnya mengikat supaya nggak harus ditongkrongin tapi mereka tetap berproses gitu. Nah, disinilah akhirnya saya muncul suatu gagasan ya, dimana gagasan itu kalau dari atap ya Pak, Ya. kita mundur lagi dari atap nih, aset. Kita lihat dari aset. SMK 27 itu sudah banyak asetnya ya, mau sebentuknya fisik atau mau bentuknya guru-guru yang sudah berpengalaman. Ini kan kita aset nih ya, kita udah punya, tinggal bagaimana kita mengelolanya nih ya, kita udah punya aset. Lalu tantangan, nah keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan. Nah ini kalau contohnya anak-anak ya, kita bicara gampang aja deh, mainan handphone, gadget, nggak fokus. Bukan berarti kita melarang mereka, karena mereka sudah hidup dengan itu ya, tapi kita memelintirnya, memanfaatkan kesukaan mereka menjadi sebuah keunggulan dalam belajar. Nah di situ mungkin bisa dimasukin tuh idenya Pak Edi, terstruktur seperti apa, terintegrasi dengan teknologi yang mereka pegang. Jadi mereka tetap pegang handphone, tapi di situ mereka juga bisa berproses atau belajar. Nah berikutnya adalah yang aksi. Nah di sini tadi Pak Edi bilang, oke, tapi bukan berarti kita tinggalin, kita nggak kasih apa-apa. Kita harus tetap kasih instruksi. Instruksinya seperti apa? Ya bisa arahan dari awal, atau selama proses mereka berinteraksi dengan gadgetnya itu ada di situ. Ada, kalau Pak Adi bilang ada AI, ya, ada AI yang bantu ngarahin gitu ya. Nah di situ kan AI juga kan tinggal kita olah aja. Ya bagaimana kecakapan nanti, kecakapan digital atau kecakapan literasi kita manfaatkan untuk memanipulasi itu sehingga anak-anak bisa fokus, sehingga pembelajaran terikat tetap terjadi. Dan terakhir adalah pembelajaran. Nah, kalau sudah ada aset, tantangan sudah kita pelintir, kita manfaatkan, dan aksi sudah kita lakukan, insya Allah pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Nah, di sini memang tugas kita, PR-nya meningkatkan atau memberikan motivasi internal buat anak-anak kita supaya kalau ngerjain sesuatu itu nggak harus disuruh, nggak harus ketakutan dihukum, ya, nggak harus ngarepin dikasih hadiah. Nah, ini budaya positif juga nih yang harus kita terapkan supaya mereka punya motivasi internal dan mau belajar tanpa harus ditongkrongin. Nah, itu yang kita pengen. Apalagi di SMK 27 tadi aja Pak Isduki baru bentar udah tinggal. Ini makanya nih kita udah punya ide gini, apakah stakeholder kita nih yang utama nih salah satunya wakil Kepsek ya. Saya berharap sih Bapak Ibu habis ini juga bantu untuk kita berproses ke atas. Mudah-mudahan ide-ide ini bisa menjadi masukan buat sekolah. Kalau memang sudah baik untuk diterima. Jadi salah satu program yang bisa masuk ke dalam visi SMK Negeri 27. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau balik ke Prakasa Perubahan, disinilah saya susun menjadi kalimat-kalimat, menjadi satu kalimat yang jelas, mudah-mudahan bisa dipahami isinya. Bagaimana Bu Nuraini? Apa kira-kira penyusunan kalimatnya sudah bagus? Ada kalimat yang perlu diperbaiki. Ini saya nyusunnya juga susah, sampai saya nanya Bumi ini udah bagus belum ya kalimat ini? Sampai nanya ke teman gitu.
Gimana? Sudah baikkah kalimatnya, Bu? Apakah mudah dimengerti maksudnya? Karena memang visi itu harus dibuat semudah mungkin, segampang diolah mungkin. Maksudnya maknanya harus sampai ke si pembaca, sehingga si pembaca tahu kenapa visi atau prakarsa perubahan ini dibuat. Karena ada maknanya yang di situ yang kuat. Jadi menciptakan ruang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif belajar secara mandiri, terintegrasi dengan teknologi, sehingga memiliki kecakapan kompetensi yang unggul. Seperti itu. Bu Nuraini udah bangun-bangun aja. Makasih ya Bu. Udah bagus. Padahal masih, gitu. Karena masih ada ruang mendorong gitu ya Bu ya. Sebenarnya bisa di press lagi ya Bu ya. Atau mungkin ada yang harus simpel lagi sehingga agak lebih mudah dipahami. Simpel tapi bisa mencakup ini gitu. Tapi apakah mudah dipahami kalimat ini? Ibu-ibu, Bapak? Mudah dipahami ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Kita lanjut, Pak Kis. Ya. Nah, tadi kita sudah hampir diskusi ya ini. Dan teman-teman juga sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, tinggal nanti kita membuat sebuah rancangan kira-kira nih. Nah, oke Bapak Ibu, ini ada visi dari 27 dari Kismawan dan dari Pak Agus nih. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap ini bisa di-match gitu ya, menjadi satu, ditarik ke sebelah kanan gitu. Berharapnya seperti itu ya Pak Agus ya? Ya, kita sangat berharap seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu semua yang ada di sini. Betul, menumbuh kembangkan mesti disambung ya. Oke, siap. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas tadi juga pendapatnya dan penjelasannya kembali mengenai pemahaman masing-masing terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang kami sampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadinya saya mau bikin ice breaking, saya main ice breaking dulu deh. Gitu. Boleh ditutup. Oke, Bapak Ibu, boleh berdirinya agak jauh berjarak. Oke. Jadi saya mau ada kegiatan gini, kegiatan yang agak fokus ya. Kita bicara fokus nih. Jadi nanti saya akan berikan lompat bola ini ke salah satu dari Bapak atau Ibu. Nah, saya lempar, misalnya ke Bu Roro. Bu Roro mau lempar ke siapa? Milih. Ke Umi. Ya, lempar. Ya, nggak kelempar. Oke, Bu Umi mau lempar ke, usahakan dilempar ditangkap ya. Bu Umi mau lempar ke siapa? Bu Mei. Bu Mei mau lempar ke siapa? Boleh kepada Roja. Nah, Pak Hafiz ini, Pak Hafiz di sini, Pak Hafiz. Pak Hafiz di sini, berdiri sini. Kita mainan terakhir. Nah, Pak Hafiz di sini, Pak. Nah, saya nggak boleh ikutan, saya ngejelasin. Nah, tadi udah tahu Bu Roro lempar ke Bu Umi, Umi lempar ke Bu Roro. Saya lempar lagi. Bu Roro lanjut lempar. Oke, saya lempar lagi ke Bu Roro. Rutenya sama dengan urutan yang sama. Saya lempar lagi ke Bu Roro. Urutannya sama. Ingat nggak? Ingat nggak? Jadi intinya pola satu terima dari siapa? Saya ngelempar ke siapa? Intinya gitu aja. Ulang dulu. Mau diulang? Satu. Kita lihat bisa fokus nggak Bapak Ibu? Jadi nggak usah fokus sama yang lain, fokus sama di mana kita nerima dan di mana kita ngelempar. Pertama saya ngelempar ke Bu Roro. Bu Roro tahu kemana? Bu Bumi tahu kemana? Masing-masing udah tahu ya Bapak Ibu ya? Oke. Pak Adi tahu dari mana? Dari Pak Edi. Enggak. Bukan. Dari enggak. Tadi Bu Ambar lemparnya ke Pak Edi. Pak Adi ya, Bu? Dari Pak Adi ke Bu Ambar. Oh. Bu Ambar ke ini, Bu ini. Bu Ambar ke Bu Nono. Pak Adi dari siapa? Pak Edi. Pak Edi pindah sini. Pak Edi pindah sini. Nah. Oke. Enggak, polanya sama. Cuma lempar ke siapanya aja sama. Cuman duduknya berdiri aja beda ya. Biar kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi kita melatih fokus. Kita melatih fokus
dari mana, dan ke siapa. Oke, silakan Bu. Sampahnya mantap, Bu. Satu lagi. Ayo. Saya kan nggak ikutan. Saya nggak ikutan. Oh, udah terakhir udah. Udah no. Ya. Ayo, masih mana? Tadi terakhir Ibu Nur ya. Ini masih ada ini tadi jatuh kemana nih? Hah? Ditutup terakhir. Terakhir. Oke, habis ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya bukan masalah kok ribet ya. Cuman kita cuman fokus sama porsi kita aja. Nah, ibaratnya kalau kita kembalikan ke dunia nyata, kita tahu tupoksi kita sebagai apa. Kalau misalnya diberikan tugas tambahan, udah fokus aja sebagai tugas yang diberikan sebagai guru dan juga sebagai tugas tambahan khusus yang diberikan selama itu masih berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang guru atau pendidik. Itu aja Bapak Ibu. Jadi kita fokus, nggak usah ngerecokin kerjaan orang, kita fokus aja bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam berkarya sebagai seorang pendidik. Itu Bapak Ibu. Itu insight-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pak Kis. Ya. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Sambil lagi Ibu. nih, ada Oke. nafas. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, saya dan Bagus sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu ke depannya next, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan buat SMK Negeri 20 Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, baik penampilan kami, baik sajian kami, tapi di sini kami juga masih proses pembelajaran tentunya, karena masih ada beberapa tahap lagi yang harus kami lalui. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kami tetap minta dukungan Bapak Ibu, minta doa dari Bapak Ibu semuanya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.